Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Kali ini Miss akan mulai masuk materi baru nih, yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung. Nah, di video kali ini Miss akan membahas mengenai tabung. Apa aja yang akan dibahas? Nanti Miss akan bahas mengenai unsur-unsurnya, luasnya, serta volumenya. Simak baik-baik ya. Untuk pertama-tama kita cari tahu dulu apa sih definisi dari bangun ruang sisi lengkung. Nah, bangun ruang sisi lengkung itu merupakan bangun ruang yang mempunyai sisi lengkung. Jadi sisinya itu ada yang melengkung gitu. Kalau dulu kalian masih ingat materi kelas 8, kita pernah belajar bangun ruang sisi datar. Jadi seluruh permukaannya sisinya itu berupa bangun datar. Kalau ini ada melengkungnya. Nah, untuk di video ini kita akan bahas tentang tabung. Nah, tabung ini bangun ruang 3 dimensi. Jadi 3 dimensi ya kalau bangun ruang. Dia punya tutup dan alas. Tutup sama alas bentuknya lingkaran. Lalu dia diselimuti oleh persegi panjang. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini tabung. Nah, selain tabung, nanti juga kita akan mempelajari kerucut dan bola. Namun, di video ini Miss akan khususkan pembahasan tabung dulu ya. Simak baik-baik ya. Yang pertama, unsur-unsurnya. Jadi, unsur-unsur tabung itu apa aja? Kalau kita lihat, ini tabungnya ya, ini gambar tabung seperti ini. Jadi, tadi dikatakan bahwa dia terdiri dari alas, nah ini alas yang ini, dan tutup yang atas. Nah, jadi kalau dibuka seperti ini, jaring-jaringnya jadi begini ya. Dan diselimuti oleh bangun persegi panjang. Nah, jadi ini kalau yang melengkungnya ini kita buka gitu ya. Kita buka bentuknya menjadi persegi panjang. Jadi tabung ini terdiri dari ini ya. Terdiri dari pertama sisinya itu terdiri dari 3 sisi, yaitu sisi atas. Nah, atas ini atau tutup ya. Lalu sisi bawahnya alas, kalau dibuka seperti ini. Dan sisi lengkungnya. Nah, sisi lengkung ini nanti disebut selimut. Jadi yang menyelimuti tabung tersebut ya. Jadi sisi lengkungnya disebut selimut yang bentuknya persegi panjang. Lalu apalagi tinggi? Tinggi itu yang ini nih. Ya. Tinggi itu adalah jarak antara alas dengan tutup. Nah, biasanya disimbolkan atau dinotasikan dengan huruf T. Jadi tinggi itu adalah T. Lalu apalagi unsurnya? Jari-jari. Nah, jari-jari itu biasa lambangnya R yang ini nih. Ya. R itu adalah jarak dari titik pusat ke sisi pada alasnya atau pada tutupnya. Jadi bentuknya kan lingkaran tuh. Nah, kita kelas 8 juga pernah belajar lingkaran ya. Jadi jari-jari itu jarak dari pusat ke pinggiran si lingkarannya itu. Nah, kalau diameter itu 2 kalinya jari-jari. Jadi dari ujung ke ujung nih. Nah, diameter itu notasinya D. Oke, jadi ini unsur-unsur dari tabung. Nah, sifat-sifat tabung apa aja? Pertama, tadi ya, dia punya 3 sisi. 3 buah sisi, di mana bentuknya yang pertama persegi panjang itu yang selimutnya ya. Lalu sama 2 lingkaran. 2 lingkaran itu alas dan tutup. Tabung tidak punya titik sudut ya. Jadi tabung tidak punya titik sudut dan rusuk. Lalu dia juga tidak punya diagonal bidang dan bidang diagonal. Nah, dia punya sisi alas dan sisi atas yang berhadapan dan kongruen. Ingat ya, kongruen itu apa? Kongruen itu sama dan sebangun. Jadi bentuknya sama persis, ukurannya sama juga. Ya, jadi sama ukurannya atas dan bawahnya. Lalu tinggi tabung itu jarak titik pusat bidang lingkaran atas dengan titik pusat lingkaran atas. Gitu. Lalu bidang tegak tabung berwujud lengkungan, nah disebut dengan selimut tabung. Yang tadi ya, persegi panjang tadi. Dan yang terakhir, jaring-jaring tabung itu berwujud 2 buah lingkaran serta 1 persegi panjang. Tadi sudah tunjukkan jaring-jaring tabungnya. Oke, sekarang mengenai luasnya.
Luas sisi tabung. Nah, kalau kita perhatikan sisinya itu kan tadi ada 3 ya. Pertama ada alas yang besarnya dan ukurannya, bentuknya itu sama dengan tutup. Karena bentuknya lingkaran, maka luas alas maupun luas tutup itu adalah pi R kuadrat. Nah, luas selimut itu kan bentuknya persegi panjang kalau kita buka. Nah, berarti sama aja dengan luas persegi panjang. Luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar. Nah, di sini panjangnya itu kan sama dengan keliling alas. Jadi kalau kita buka, panjang ini itu kan yang mengeliling alasnya. Maka panjangnya itu adalah keliling alas. Rumusnya apa? Keliling lingkaran. 2 pi R. Nah, sedangkan lebarnya itu adalah tinggi si tabung. Ya, jadi T. Maka kita bisa simpulkan luas selimutnya itu adalah panjang kali lebar, jadi 2 pi R dikali T. Nah, terakhir luas sisi. Nah, luas sisi berarti jumlah dari seluruh sisinya. Ya. Luas dari seluruh sisinya berarti apa? Alas ditambah selimut ditambah tutup. Nah, berarti pi R kuadrat ditambah 2 pi RT ditambah pi R kuadrat. Kalau kita faktorkan, maka sama dengan, karena pi R kuadratnya ada 2, berarti kan 2 pi R kuadrat. Maka 2 pi R dikali R tambah T. Nah, ini luas sisi kalau lengkap ya. Lengkap tuh maksudnya apa? Ada alasnya, ada tutupnya. Nah, nanti kalau ketemu dalam soal, kalau nggak ada keterangan, maka tabungnya itu dianggap tabung tertutup atau tabung yang sempurna. Jadi ada alas, ada tutup. Nah, itu kalau disebut luas tabung tuh berarti yang lengkap gitu ya, yang ini luas sisi ini. Tapi kalau ada keterangan tambahan, misalkan tanpa tutup, nah berarti kita harus teliti lagi. Nah, nanti kita lihat contoh soalnya. Oke, contoh yang pertama. Sebuah tabung mempunyai tinggi 21 cm dan jari-jari alasnya 6 cm. Tentukan luas selimut tabung. Nah, yang ditanya hanya selimutnya ya. Nah, di sini Miss tampilkan dulu rumusnya sambil menghafal nanti. Sekarang kita kerjakan. Nah, biasakan yang diketahui kita tulis dulu. Pertama, tingginya 21, maka T sama dengan 21 cm. Nah, kita tulis. Lalu jari-jari alasnya 6. Maka R sama dengan 6 cm. Tentukan luas selimut. Nah, yang ditanya luas selimut. Nah, luas selimut. Apa? Nah, ini yang ditanya. Rumusnya ada tuh di atas. Nih, tulis di sini ya. Maka luas selimut itu rumusnya adalah 2 pi R T. Nah, terus tinggal kita masukkan angkanya. 2 dikali pi-nya 22/7 dikali R-nya 6 dikali T-nya 21. Nah, pi ini kita bebas ya, mau 22/7 atau 3,14. Nah, tinggal kita lihat antara tinggi atau jari-jarinya itu bisa dibagi 7 nggak? Kalau bisa, lebih baik kita pakai 22/7. Nah, ini tinggal kita hitung. Kita sederhanakan nih, bisa ya. 21 dibagi 7 itu 3. Maka 2 dikali 22 dikali 6 dikali 3. Hasilnya adalah 792. Satuannya apa? Sentimeter persegi. Oke, mudah ya. Ini tinggal teliti aja ngitungnya ya. Tinggal masukkan ke rumus. Oke, kita coba satu contoh soal lagi untuk luas. Berapakah luas pelat? Nah, pelat itu apa sih? Pelat itu kayak lempengan ini ya, apa seng-seng gitulah. Yang dibutuhkan jika akan dibuat sebuah drum tanpa penutup. Nah, tanpa penutup berarti dia hanya ada alas dan selimut. Nah, dengan tinggi 1,5 meter dan diameter 1,4 meter. Nah, pertama, Miss tampilkan lagi rumusnya sambil menghafal nih. Biasakan tulis yang diketahui. Dia akan membuat drum tanpa tutup. Nah, berarti ingat ya, ini tabung tanpa tutup. Sengaja ditulis lagi biar ingat. Tabung tanpa tutup tingginya itu adalah 1,5 meter.
Lalu diameternya itu adalah 1,4 meter. Kalau 1,4 meter diameternya, maka jari-jarinya berapa? Berarti separohnya ya, 0,7 meter. Nah, Miss ini biasanya paling nggak suka kalau mau perkalian bentuknya desimal. Jadi Miss lebih suka bentuknya pecahan. Nah, jadi kita rubah nih, 1,5 meter itu adalah 15 per 10. Yang 0,7 berarti 7 per 10. Nah, ngitung gini perkalian lebih enak. Terus yang ditanya apa? Ditanya adalah luasnya. Berarti luas tabung tanpa tutup. Nah, disingkat. Luas tabung tanpa tutupnya berapa? Nah, berarti kita tinggal tulis ya. Luas tabung tanpa tutup itu berarti luas alas ditambah luas selimut. Luas alas apa rumusnya? Pi R kuadrat. Luas selimut apa? 2 pi RT. Nah, supaya hitungannya nggak berulang untuk mengalihkan pi-nya, berarti Miss faktorkan nih. Di sini ada pi, yang ini ada pi, pi-nya boleh dikeluarkan. Ada R kuadrat, ada R, maka R-nya kita keluarkan. Pi R kuadrat dibagi pi R, tinggal R. 2πr dibagi πr, sisa 2t. Tinggal kita masukin angkanya ya. Pi-nya 22/7 lagi. Kenapa? Ada 7. Enak kita pakainya. Lalu R-nya. R-nya itu adalah 7/10. R-nya 7/10. Ditambah 2 dikali tingginya 15/10. Nah, enak kalau begini. Ini boleh sederhanain ya. 22/10 dikali 7 tambah 30/10. Berarti hasil akhirnya 22 dikali 37/100. Berapa 22 dikali 37/100? Oh, ternyata adalah 814 dibagi 100, 8,14 meter persegi. Gitu. Mudah ya. Jadi tinggal masukin rumus aja. Tapi kita harus teliti kenapa dia pakai tutup apa enggak. Nah, ketika enggak sempurna gitu, kalau ini kan kasusnya nggak pakai tutup, maka kita cek dulu nih. Kalau nggak pakai tutup berarti ada alas sama selimut aja. Kita tulis deh rumusnya. Selebihnya tinggal ketelitian menghitung ya. Yang teliti ngitungnya karena ini sebenarnya mudah ya. Oke, luasnya bisa difahami ya. Sekarang kita lanjutkan ke volume. Kalau volume itu kan identik dengan isi ya. Volume itu isi. Jadi kalau misalkan ada suatu gelas gitu ya, misalkan gelas, berarti volume gelas itu sama aja kita hitung dengan misalkan mau isi air deh. Berarti volume gelas sama dengan volume air. Jadi kalau mau menghitung volume gelasnya, kita tinggal lihat aja airnya ada berapa di situ dalam gelasnya gitu ya. Jadi hitungannya itu sama kayak isinya. Nah, volume tabung itu identik dengan, jadi tabung itu sebenarnya identik dengan prisma. Ya, prisma tapi alasnya berbentuk lingkaran. Masih ingat prisma ya? Prisma itu suatu bangun datar ya. Bangun ruang yang bersisi datar itu di mana alas dan tutupnya bentuknya sama. Nah, sama kayak tabung kan ya. Jadi tabung itu bisa dipandang kayak prisma tapi alasnya bentuknya lingkaran. Nah, kalau diingat kemarin bangun ruang sisi datar itu volumenya apa? Volume bangun ruang sisi datar itu adalah luas alas kali tingginya. Nah, kalau ini kita aplikasikan ke tabung, maka karena luas alas tabung itu lingkaran dan rumus alas itu adalah pi r kuadrat, maka volume tabung itu adalah pi r kuadrat T. Nah, ini pi r kuadrat ini kalau kita pakai jari-jari. Tapi kalau kita pakai luasnya yang pakai diameter, maka rumusnya menjadi 1/4
pi D kuadrat T. Nah ini bekal luas lingkaran ya, materi kelas 8. Jadi luas lingkaran itu bisa pi R kuadrat, bisa 1/4 pi D kuadrat. Udah ini rumusnya ya. Selebihnya nanti tinggal aplikasi-aplikasi soalnya ya. Jadi bisa dibalik-balik, kadang ditanya volume atau mungkin bisa ditanya tinggi atau mungkin ditanya jari-jari. Oke, di sini Miss kasih contoh soalnya. Perhatikan ya. Yang pertama, sebuah tabung mempunyai tinggi 14 dan jari-jarinya 3. Tentukan volume tabung. Nah, ini mah tinggal masukin ya. Miss tulis tuh rumusnya di situ. Seperti biasa, tuliskan dulu apa yang diketahui. Pertama, tingginya adalah 14 cm. Lalu jari-jarinya adalah 3 cm. Ditanya volume. Nah, berarti tinggal masukin ya. Volume tabung itu pi R kuadrat T. Pi-nya kita pakai 22/7. R-nya 3 kali 3 kali 14. Nah, ini boleh disederhanakan. 14 bagi 7, 2. Jadi 22 kali 3 kali 3 kali 2. Hasilnya adalah 396 cm. Ingat, volume adalah kubik. Ya, ini nggak ada masalah insya Allah. Tinggal teliti ngitungnya. Karena tinggal masukin ke rumus. Nah, satu variasi soal lagi. Sebuah tempat penampungan air berbentuk tabung dengan tinggi 2 meter dan diameter 7 desimeter. Alas penampungan air itu bocor, sehingga air keluar dengan kecepatan rata-rata 5 liter per menit. Jika air dalam tempat penampungan tersebut penuh, air akan habis dalam waktu berapa menit? Nah, ini udah aplikasi nih, ya. Tapi tetap ini apa hubungannya dengan volume? Ya, jadi kan ada isinya air, nah airnya tiba-tiba jadi habis karena ada yang bocor. Maka kita harus tahu dulu tuh isinya tadinya ada berapa itu di tempat penampungan itu. Nah, untuk merefresh lagi, ini kan ada kecepatan rata-rata air nih. Ingat materi kayaknya SD kalau nggak salah ya, debit. Di fisika juga kayaknya diajarin. Nah, jadi kecepatan air itu adalah Q. Rumusnya adalah volume per waktunya. Nah, Q ini kecepatan air rata-ratanya ya. Kita punya 5 liter per menit. Lalu volumenya kita belum tahu. Nah, T-nya itu adalah waktunya. Nanti kita cari. Nah, yang dicari T. Dari rumus ini kita bisa dapat T ini adalah V per Q. Nah, ini nanti nih yang bantu kita. Nah, seperti biasa yang diketahui langsung kita tulis. Tingginya 2 meter. Diameternya itu 7 desimeter. Nah, ini diganti dulu. Miss suka pakai jari-jari. Maka jari-jarinya jangan 3,5, pakai pecahan. 7/2 desimeter. Lalu kecepatan rata-ratanya Q sama dengan 5 liter per menit. Nah, di sini liter. Liter tuh sama kayak apa sih satuannya? Desimeter kubik. Maka ini yang meter ini kita jadikan desimeter biar satuannya sama semua. Nah, setelah itu yang ditanya adalah apa? Waktunya ya. T yang ini T waktu nih. Nah, pakai rumus yang ini. T sama dengan V per Q. Padahal kita tahu rumus V apa? Pi R kuadrat T. Tinggi tabung nih ya. Per Q jadinya. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. 22/7 dikali. R-nya 7/2 dikali. 7/2 dikali. T-nya 20. Per Q-nya adalah 5. Sederhana ini ya. 7 coret 7. 20 coret 5. Jadinya 4. 2 kali 2, 4 habis. Berarti menyisakan 22 kali 7, 154 menit. Gitu. Gampang ya? Jadi
Tetap konsepnya mah volume-volume juga. Nah, tapi ini aplikasinya digabungkan dengan materi lain gitu. Jadi mudah-mudahan materi yang sudah dipelajari sebelumnya nggak dilupain. Oke? Miss rasa penjelasannya cuma sampai di sini. Kalau kurang jelas boleh diputar ulang videonya, disimak baik-baik lagi. Lalu seperti biasa kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan, komen saja di video. Insya Allah kalau Miss lihat langsung dijawab. Oke, kita ketemu di video Miss Sari berikutnya ya.